webinar pada siang hari ini. Selamat datang, selamat bergabung. Iya, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. Luar biasa. luar biasa. Silakan anak-anak untuk menyalakan kameranya karena webinar kita akan direkam dan nantinya akan masuk ke dalam YouTube. Silakan anak-anak untuk kameranya dinyalakan karena webinar kita akan direkam kemudian dimasukkan ke YouTube. Baik anak-anak, kita akan memulai webinar pada pagi hari ini untuk pengenalan YouTuber. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua boleh belajar dalam masa pandemi ini. Kita akan belajar lebih jauh lagi tentang YouTuber bersama narasumber kita, Kak Rizky Boncel. Tepuk tangan untuk Kak Rizky Boncel, anak-anak. Terima kasih. Luar biasa. Baik. Sebelum untuk memulai acara ini, kami minta Bu Berta untuk memandu atau memulai dengan doa. Untuk itu, Bu Berta kami persilahkan untuk memandu doa pada acara webinar ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Roy. Selamat siang, Kak Riki, Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita memulai webinar kita pada siang hari ini, mari kita ambil sikap doa, kita mohon berkat dari Tuhan. Akan saya pimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, limpah syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesehatan, kesempatan yang boleh kami terima pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan webinar bersama Kak Rizky Boncel yang akan membagikan pengalaman menariknya untuk kami semua. Berkati beliau yang akan berbagi ilmu bersama kami dan berkati juga peralatan yang akan kami gunakan sehingga kegiatan kami ini berjalan dengan lancar. Doa, harapan, dan niat baik ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Berta atas doanya dalam pembukaan webinar pada pagi hari ini. Baik anak-anak, suster, Bapak Ibu semua, sebelum saya menyerahkan waktu kepada Kak Boncel, Pak Roy akan membacakan profil atau biodata dari Kak Boncel. Nama lengkapnya Muhammad Rizky Wahyu atau sering dipanggil dengan Rizky Boncel. Kelahiran Malang 2 Februari 1994. Alumni Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Pekerjaannya apa saja yang menghasilkan, pokoknya halal. Kemudian pernah menulis novel berjudul Susilo Boncel Jumbloyono. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Kak Boncel banyak sekali. Pertama, Kelopingan 0341. 2. Kediaman Kopi Drip Bag. 3. Hauptburger. 4. Go Kopi.
5 bakul tumbuhan. Dan yang keenam, bakso bakar celaket. Entertainment TV yang pernah dilakukan oleh Kak Boncel. Yang pertama adalah Boyson JTV. Yang kedua, Redaksiana Trans 7. Yang ketiga, CCTV Trans 7. Yang keempat, Okejek Net TV. Yang kelima, Merinding Net TV. Yang keenam, FTV SCTV. Kemudian entertainment film. Yang pertama, Malam Pertama, short movie. Yang kedua, Kembali, short movie. Yang ketiga, Sing Penting Rabi, short movie. Yang keempat, Filosofi Kopi, series. Kemudian yang kelima, 9 Sisi Gus Dur, ini bioskop. Yang keenam, Generasi Micin, ini bioskop. Yang ketujuh, Darah Biru Arema 2, ini juga bioskop. Dan yang akan hadir, coming soon bioskop, berjudul Kartolo Numpak Terang Bulan. Hehehe, luar biasa. Itulah profil dari narasumber kita pada pagi atau siang hari ini. Baik, Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, waktu sepenuhnya Pak Roy berikan kepada narasumber kita, Kak Rizky Boncel. Tepuk tangan untuk Kak Rizky Boncel, anak-anak. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi nih Pak ya. Selamat pagi ya. Betul, selamat pagi ya. Selamat pagi. Ini masih pagi. Selamat pagi. Kalau siang jam 11. Selamat pagi. Salam kenal buat semuanya ya. Salam kenal, nama saya Rizky Boncel. Nah, itu tadi sedikit profil tentang saya yang sudah dibacakan oleh Pak Roy. Luar biasa sekali. Di sini kita sharing aja ya teman-teman ya. Kalau ada mau tanya ataupun kalian ingin tahu sesuatu tentang dunia entertainment khususnya, mulai dari sosial media, terus mulai dari pertelevisian, film, penulisan, radio, atau apapun itu, nanti kita sharing-sharing. Jadi untuk pagi menuju siang hari ini itu sebenarnya ini adalah salah satu yang luar biasa. Karena kenapa kok luar biasa? Karena ini adalah kesempatan saya bertemu dengan generasi-generasi yang milenial, generasi-generasi tahun 2000-an yang dimana nantinya akan menjadi fondasi bangsa kita, yang dimana kita itu harus mulai dari kecil untuk, atau dalam artian itu mulai dari dini lah ya, kita itu berjuang untuk menguatkan apa yang dinamakan NKRI. Jadi di sini adalah kesempatan yang luar biasa sekali, dan di sini kita akan sharing mengenai tentang video blog ataupun vlog Ajal ya mungkin ini Pak ya. Jadi ini nanti sebentar lagi kita akan share screen. Nah ini tak share screen, tak coba. Nah, udah kelihatan? Kelihatan Pak ya? Sudah. Mantap ya? Kelihatan. Masih loading. Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Masih loading. Masih loading? Loh, Udah kok keluar, masih- udah keluar. Nah, bentar. Nah, ini kelihatan? Oh, masih loading? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi mungkin buat teman-teman di sini tuh nggak usah malu untuk bertanya. Karena kenapa? Karena salah satu yang membuat saya pribadi untuk bisa sharing dengan kalian, dipertemukan dengan hal-hal yang luar biasa, itu karena saya itu senang bertanya. Bukan karena senang bertanya itu dalam artian itu kita itu bertanya bukan karena kita bodoh teman-teman. Tapi kita ingin tahu ataupun kita itu kritis dalam sesuatu hal yang ada. Kalau kita nanti kritis, kita itu nggak mudah dibodohi ataupun kita itu nggak mudah diakali oleh orang sekitar.
Jadi kita itu harus, kalau bisa itu kita itu harus bertanya, minimal kita sharing. Karena kenapa? Kalau kita sharing itu nanti akan menemukan sebuah ide-ide baru yang nantinya akan membawa kita menuju kesuksesan. Amin. Kita mulai saja. Kita akan bercerita, ataupun saya pribadi ini dari Malang Kreator, teman-teman. Jadi Malang Kreator ini itu sebuah komunitas yang dimana itu di dalamnya itu ada beberapa, mulai dari YouTuber, terus Instagram, terus ada beberapa yang anak TikTok juga, terus ada penulis, terus ada yang namanya penyiar, pemain film, dan sebagainya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya vlog. Karena kenapa kita akan membahas tentang vlog? Karena vlog ini lagi digandrungi oleh siapapun. Jujur saja, aku pertama kali untuk bikin vlog itu waktu aku mungkin SMA ya, mungkin ya teman-teman ya. SMP deng, waktu SMP. Waktu SMP aku bikin vlog dengan HP yang sangat sederhana. Dan waktu itu masih belum happening-nya yang namanya YouTube. Karena kenapa? Karena YouTube sendiri itu mulai tahun 2005, terus baru diakuisisi oleh Google sekitar tahun 2006 menuju 2007. Nah, waktu itu kita tuh, kalau aku pribadi, dulu tuh nge-share-nya cuma di Facebook. Dulu ada namanya sosial media yang namanya Friendster. Nah, kita nggak akan membahas soal Facebook, kita nggak akan membahas soal Friendster. Apa yang kita bahas di sini itu tentang apa yang ada di YouTube ataupun sedikit cerita tentang yang namanya vlog. Gimana sih how to create a video blog? Gimana sih caranya kita untuk membuat vlog ataupun video keseharian kita, entah itu daily vlog ataupun setiap minggunya ataupun setiap bulannya. Sebelum kita menuju ke materi selanjutnya ataupun ke penjelasan selanjutnya, teman-teman di sini ada yang punya vlog nggak? Ada? Saya, Kak. Wah, Renjiro ini ya? Ya, Saya Kak. Wah, Teresia, mantap. Saya Kak. Siapa itu yang ngomong itu? Halim, bukan? Karen. Saya bukan Halim, Pak. Saya Apa? murid. Halim ini nama bapak saya. Pak, kesalahan. Nama saya Kam. Yus, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti kita akan membuat sesi tanya jawab soal apa yang sedang saya kerjakan ataupun yang pernah saya kerjakan. Kalau kalian tertarik di dunia entertainment, khususnya entertainment ataupun entrepreneur lah, pengusaha ataupun di depan layar ataupun di balik layar. Lanjut, kita akan membahas soal vlog. Nah, ayo, ada yang tahu artinya enggak? Ayo, siapa ini? Sing ngerti arti ini tak bedek iki rapotane nilainya wapi iki. Misalnya. The day you get an idea you fall in love with even a small one is a beautiful day. Apa artinya? Ada yang tahu? Ini nilai plus loh ini, kata Pak Roy ini. Ninu. Apa artinya? Ayo. Ayo, artinya apa? Ayo. Tahu nggak? Hari di mana kamu akan mendapatkan ide. Kamu akan jatuh cinta meskipun itu kecil. Karena ini hari yang indah. Mantap. Terima kasih ya Mas Ninu. Guyu arek-arek. Jadi hari di mana kita menemukan ide itu kita akan jatuh cinta dengan hari tersebut. Istilahnya tuh hari tersebut adalah hari yang sangat berkesan. Sama seperti ketika kalian itu mendapatkan uang saku lah ketika kalian mau berangkat sekolah, ketika kamu dikasih uang saku sama orang tua kalian atau sama siapapun ataupun kalian mendapatkan rezeki, hari itu sangat berkesan sekali. Apalagi jarang-jarang ketika kamu di kesehariannya. Dan sedikit pun ide yang kalian temukan di hari itu adalah hari yang sangat indah. Hari yang sangat cantik. Karena kenapa? Karena semuanya itu berawal dari ide dan dibarengi dengan niat. Ketika kita ide sudah ada, tapi kita nggak punya sedikit pun niat, itu nggak akan terrealisasi, teman-teman. Jadi gimana pun itu, ide harus berbarengan dengan niat. Niat yang ada nanti akan memunculkan ide. Ketika ide ada, kita itu harus berniat untuk membuat sesuatu. Entah itu kalian ketika untuk membuat sesuatu dalam artian entah itu lomba,
Entah itu ketika kalian mengerjakan sebuah PR ataupun ketika kalian membuat kreasi-kreasi apapun itu. Untuk pertama, ketika kita membuat vlog dari Malang Kreator sendiri, kita itu biasanya itu mencari referensi, teman-teman. Ide itu datang dari manapun, kapanpun, dimanapun. Itu ide itu pasti kapanpun datang. Kalau aku pribadi, teman-teman ya, ini adalah mungkin contoh yang sangat buruk ya. Aku ketika waktu berada di kamar mandi itu selalu membawa yang namanya handphone. Wah, itu sangat buruk sekali. Itu buruk sekali. Karena kenapa? Karena kita tuh sebenarnya nggak boleh berlama-lama di kamar mandi. Karena di kamar mandi itu tempatnya jin dan juga setan. Tapi ketika aku di dalam kamar mandi, aku tuh menemukan, karena kenapa? Karena di kamar mandi itu hal yang sangat nyaman. Nyamannya kenapa? Ketika kita, mohon maaf nih, ketika kita waktu lagi buang air besar, kita bermain handphone. Tapi ya apa yang saya mainkan di sana itu bukan bermain sosial media, bukan untuk bermain games, atau mungkin chat WA ataupun ngapain. Tapi aku di sana itu memanfaatkan yang namanya memo dari handphone. Daripada aku berpikirannya enggak ataupun overthinking untuk memikirkan sesuatu, aku lebih baik untuk memikirkan apa yang akan aku kerjakan ke depannya. Yaitu ide-ide tersebut aku tulis, contoh ketika aku mau membuat video ataupun membuat film. Ide-ide tersebut aku tulis di sebuah memo. Nah, ketika aku tulis di sebuah memo, nanti ketika itu ada kesempatan, kita akan mengeksekusinya. Nah, contoh seperti ini, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah banyaknya kumpulan ide-ide yang aku tulis di memo selama ataupun setiap aku dalam kamar mandi. Mulai dari dulu sampai sekarang. Cuman referensi ini sangat penting, teman-teman. Karena kenapa referensi itu penting? Karena kita ketika membuat sesuatu, kita itu butuh yang namanya orang, sosok, ataupun karya yang menggugah kita untuk melakukan sesuatu ataupun tindakan yang sangat positif. Yaitu yang bisa disebut dengan referensi. Ketika kita sudah menemukan referensi, entah itu video, entah itu apa, kita baru mengkonsepkan, teman-teman. Sama seperti contohnya buku saya kemarin. Buku saya Susilo Bonjol Jumloyono. Nih. Ini adalah salah satu buku saya, novel saya. Ini aku nulis sejak SMA, teman-teman. Nulis sejak SMA. Kamu bisa menulis mungkin mulai SMP, terus kamu akan menghasilkan sebuah novel seperti ini. Nah, novel tersebut ini lahir dari toilet, lahir dari kamar mandi, teman-teman. Apa yang aku tulis di kamar mandi, aku tuangkan ke dalam sebuah blog. Dulu itu sebelum vlog, itu ada namanya blogger, ataupun blogspot, ataupun WordPress. Nah, aku tulis di sana, ketika aku kuliah, barulah aku menemukan sebuah penerbit yang akan menerbitkan buku saya. Nah, hasil tahun 2013, entah itu kalian masih usia berapa ya tahun 2013 ya, itu lahirlah sebuah buku yang namanya Susilo Bonjol Jumloyono, yang lahir dari tulisan-tulisan sederhana yang ada di memo tadi, yang aku tulis di dalam kamar mandi, akhirnya lahirlah sebuah karya yang namanya Susilo Bonjol Jumloyono. Sama seperti video, sama seperti film, ataupun sama seperti karya-karyaku sebelumnya. Apapun karya itu, kalau bisa itu kita mempunyai konsep. Kita akan membahas soal vlog di sini. Konsep tersebut itu biasanya berisi tentang draft, skrip, dan juga storyboard. Nah, ini sedikit informasi ini mungkin buat teman-teman yang ada di sini. Untuk konsep sendiri, kalau kalian ingin melaksanakan dengan sedetail mungkin ataupun kalian ingin melaksanakan dengan serapi mungkin, kalau bisa itu kalian bisa menuliskan draft, script, dan juga storyboard. Apa sih Mas Boncel draft itu? Script itu apa sih Mas Boncel? Storyboard itu seperti apa sih Mas Boncel? Nah, ini mungkin kalian bisa mencatat ataupun mungkin kalian nanti bisa akan melihat cuplikannya ataupun videonya setelah ini. Draft sendiri itu bisa berupa coretan-coretan yang ada di memo tadi. Contoh sederhana. Nih. Draft ini draft. Ini draft. Ini adalah draft. Terus skripnya itu gimana Mas Boncel? Nah, kalau skrip sendiri itu udah mana ya contoh skripku ya? Ada sih. Skrip itu udah ada yang namanya percakapan. Mungkin si Valentino, mungkin si Halim, mungkin si Nino ini. Saya Kak, bukan Halim Pak. Kak. Siapa? Kar.
Oh ya, sorry. Lah namamu itu Maaf Pak, ini biasanya sering dipakai papa saya. Oh Jadi nggak alah, bingung. maaf ya. Maafkan, di chat aja namamu siapa, di chat ya, di chat ke aku ya, namanya siapa ya. Maaf lo ya. Nah, itu Nggak kita apa-apa. membahas soal skrip. Skrip itu mungkin contoh Valentino sama Nino lah. Valentino, Nino sama aku, sama Mas Poncel. Nah, di skrip itu kita sudah menuliskan apa yang ada di isinya. Contoh ketika kita membuat film, terus ada 2 orang sedang bercengkerama. Nah, itu bisa disebut dengan skrip. Sedangkan storyboard itu apa, Mas? Nah, storyboard ini adalah perkembangan antara draft, skrip, dan juga tools. Apa sih tools dan sebagainya? Tools itu mulai dari kamera, terus tripod, itu yang namanya tools. Dan sedangkan di storyboard sendiri itu bisa diisi dengan kapan jadwal syutingnya, terus isinya itu di dalam ruangan itu apa, ada integer, terus ada X, ataupun ada di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, itu sudah dikerucutkan ataupun sudah dipecah dari skrip tersebut. Nah, dari sini udah paham teman-teman atau ada yang belum paham? Paham, Kak. Sudah paham. Nanti ya, Paham. saya tanya ya. Nah, setelah kita udah menemukan yang namanya skrip, terus kita menemukan yang namanya storyboard dan juga draft, kita akan brainstorming. Kalau kita di Malang Creator sendiri, kita itu brainstorming. Kenapa brainstorming itu penting, teman-teman? Di dalam brainstorming, itu kita akan menemukan sebuah kreatif proses. Gimana sih cara akan mewujudkan sebuah tulisan ini menjadikan sebuah audio, atau kita menemukan sebuah video. Tulisan ini nanti akan dibawa kemana? Atau tetap dalam sebuah tulisan nanti akan menjadi sebuah buku, atau kita akan membawa kemana? Nah, itu kita akan berada di brainstorm. Di dalam brainstorm ini kita mempunyai production plan. Kita akan bekerja kapan, waktunya kapan, lokasinya di mana, itu ada yang namanya production plan. Dalam kreatif proses ini kita perlu banget yang namanya sharing ide. Ketika kita sudah menemukan satu buah ide yang ada di dalam kamar mandi tadi, kita share ke teman-teman kita, nanti akan muncul yang namanya ide baru. Jadi mungkin buat teman-teman di sini, kalian itu jangan pelit. Kalau kalian mempunyai ide, kalian mempunyai sesuatu, teman-temanmu itu mbok ya dikasih tahu ilmunya, dikasih tahu gimana caranya, contoh rumus-rumus matematika lah atau apapun lah itulah diajari ke teman-temannya. Karena kenapa? Nanti ketika kalian share ke teman-teman kalian, nggak akan ada yang namanya istilahnya apa ya? Saling sindir, nggak akan ada yang namanya pintar-pintar dewe. Jadi kita itu sama-sama belajar, kita itu sama-sama nanti akan naik. Jadi nggak ada yang gap-gapan yang terlalu jauh gitu. Ketika kita udah share ide ini, kita udah share ide sama-sama share-sharean ide, nanti mungkin insya Allah nanti akan memunculkan sebuah ide-ide baru. Alhasil kita akan membuat sebuah karya nggak cuma dari satu ide aja, tapi dari berbagai macam ide. Dari idenya Nino mungkin, idenya Vincentius, terus idenya siapa tadi itu, Teresia atau siapa. Kita akan mengkolapskan jadi satu, ataupun kita akan mengkolaborasikan jadi satu, nanti akan membuat sebuah karya yang dimana karya tersebut itu karya tersebut tidak akan mengecewakan kalian. Serius ini, teman-teman. Paham, teman-teman? Nah, lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi, kenapa brainstorming itu penting? Nah, itu ya mungkin bisa kalian lihat. Kenapa brainstorming itu penting? Ya seperti yang saya tadi bilang, brainstorming penting itu karena kita itu akan menemukan sebuah ide baru. Ya, yang di sini ya. Selanjutnya, setelah kita menemukan sebuah ide-ide baru, kita sudah membuat production plan, storyboard sudah aman, terus kita tinggal mengeksekusi. Wow, mengeksekusinya gimana ini Mas Boncel? Apa yang perlu diperlukan? Nah, mengeksekusinya itu tadi itu kita membutuhkan sebuah tools, sama seperti yang saya share tadi ataupun saya bilang tadi. Di dalam tools tersebut itu pasti membutuhkan kamera ataupun handphone. Jujur aja teman-teman. Pertama kali aku membuat sebuah vlog, membuat sebuah video ataupun karya-karya yang ada di YouTube, itu aku menggunakan sebuah handphone.
Waktu dulu mungkin zaman SMP, zaman SMA itu belum zaman saya SMA ataupun SMP dulu belum booming yang namanya DSLR ataupun kamera profesional seperti yang sekarang sering banget mungkin kalian di sini juga memiliki kamera DSLR ataupun profesional. Kalau dulu itu kita pakai yang namanya Camdic ataupun kamera digital, teman-teman. Bahkan ada yang nggak digital, bahkan ada yang manual untuk membuat sebuah karya tersebut. Nah, tools ini penting, teman-teman. Kok penting, Mas Bajal? Iya, kalau nggak ada tools, kita akan berkarya melalui media apa gitu loh. Buku, kita memerlukan apa? Memerlukan mungkin softwarenya Microsoft untuk menjadikan sebuah buku. Laptop itu juga salah satunya namanya tools. Kamera, tripod, lensa, terus rode, itu juga yang namanya tools. Nah, tools yang sering saya gunakan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nih, tools yang sering saya gunakan untuk membuat sebuah video, membuat podcast, membuat YouTube, atau membuat karya-karya yang berbau dengan audio dan video, itu kamera yang saya gunakan sekarang itu sangat sederhana. Kenapa kok sangat sederhana? Karena ini adalah kamera serba multifungsi yang dinamakan dengan mirrorless. Nah, dari kamera mirrorless ini, aku menggunakan Canon M3, EOS M3, menggunakan Canon EOS M3. Kenapa kok menggunakan ini, Mas Bonyal? Karena itu bisa di flip. Loh, kita bisa di flip, kita bisa nge-vlog di sini. Terus, audionya dari mana? Seandainya kalau kalian menggunakan audio, kalau aku pribadi, kalau ini kan di flip, cuma ketika nge-flip, itu aku membutuhkan yang namanya converter untuk menaruh yang namanya Rode. Nah, ini namanya Rode, teman-teman. Atau biasa disebut dengan mic. Ini mic-nya disambungin ke sini. Langsung deh kita tik, langsung mewujudkan apa yang kita tulis di storyboard ataupun di production plan tadi itu. Terus apa lagi yang dibutuhkan? Tentunya kalau kalian membuat film ataupun membuat berbau audio dan video, video dan audio, benar sih. Kalau kamu membutuhkan talent, kamu pribadi itu juga termasuk salah satu talent. Apa kamu membutuhkan talent-talent lain untuk membuat videomu itu biar nggak bosan, garing, dan sebagainya? Itu pasti membutuhkan. Kalau kalian ingin membuat sebuah video yang ingin orang-orang lain itu melihatnya. Kenapa kok penting talent itu? Karena kita bisa membuat sistem kolaborasi di sana, teman-teman. Jadi di talent tersebut kita ajak kolaborasi. Nantinya kenapa kok pentingnya kolaborasi? Kolaborasi itu ketika kalian membuat sebuah karya, yang share ataupun yang membagikan karya kalian, itu nggak cuma kalian sendiri, tapi orang yang kamu ajak kolaborasi kalau bisa membagikan juga. Contoh sederhana ketika kalian berkolaborasi untuk membuat video sederhana yang ada di Instagram lah katakanlah. Kamu bisa membuat kolaborasi, katakanlah Bonjel kolaborasi dengan Vincent. Ketika Bonjel kolaborasi dengan Vincent, Bonjel itu nanti akan share apa yang ada video yang bareng dengan Vincent. Ketika aku share, followerku tahu yang namanya Vincent, sedangkan followernya Vincent tahu yang namanya Bonjel. Nah, dari situ kita akan mengatrol teman-teman kita yang dimana kita akan bergerak bersama. Jadi kita itu nggak akan ada yang namanya pertimpangan seperti ini, teman-teman. Jadi kita sharing ataupun kita akan kolaborasi. Next ya. Nah, ini. Setelah kita sudah mengeksekusi, kita akan yang namanya, ayo siapa yang mau ngomong? Ada. Editing. Setelah kita sudah mengeksekusi, Jeremy. Jeremy official YouTube. Mantap. Top. Ketika kita sudah mengeksekusi, kita langsung menuju yang namanya editing. Editing itu penting banget, teman-teman. Karena kenapa editing itu penting? Nah, ini. Ada yang bisa tahu artinya? Ninu lagi. Ayo, Ninu. Ayo. Ada yang tahu artinya? Ayo. Saya Kak. Siapa tuh? Coba ngomong. Saya Bima dari kelas 7A. Ya, coba Mas Bima. Artinya itu mengedit, membuat, atau menghancurkan film. Hah? Artinya itu mengedit itu bisa membuat video itu semakin bagus atau menghancurkannya atau merusaknya. Pintar, mantap. Bener banget.
Jadi editing dari proses terakhir untuk kita mengeksekusi sebuah video, film, vlog, ataupun video-video sangat sederhana. Dalam editing itu kita bisa menciptakan sebuah rasa ataupun kita bisa menciptakan sebuah dibawa kemana sih video tersebut? Dibawa ke receh, dibawa ke sinematik, atau dibawa ke emang sengaja dibawa secara ugal-ugalan ataupun shaking ataupun ngapain lah. Jadi di akhir-akhir ini mungkin buat teman-teman di sini yang mempunyai cita-cita jadi editor apapun itu editor itu bayarannya mahal, teman-teman. Bayarannya mahal. Apalagi kalau kalian menguasai sebuah aplikasi ataupun software, nggak cuma satu aja. Ada Premiere, terus mungkin tentang kalau kalian suka desain grafis Corel Draw, atau mungkin kalau kalian suka yang namanya 3D Max ataupun apapun, itu editor itu mahal banget, teman-teman. Jadi editor itu bisa disebut dengan sutradara kedua kalau di dalam sebuah film. Kalau yang saya pelajari ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Karena baik ataupun buruknya sebuah film ataupun sebuah video itu semua karena editornya. Entah itu dikasih sound effect yang klundang, sound effect yang lingsir wengi, ataupun sound effect yang wow. Itu peran penting dari sebuah editor. Jadi editor itu kalau bisa itu editor itu salah satu orang yang membuat sebuah film itu menjadi nyata ataupun mempunyai rasa. Itu editor. Jadi di dalam editing itu nggak main-main. Terus bayarannya editing nggak main-main juga. Nah, setelah kita sudah mengedit, kita akan membagikan nih, mau dibagikan kemana kita video kita? Instagram, kayak Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook, ataupun di YouTube. Jadi di setiap konten ataupun setiap setiap sebuah video itu mempunyai pasar masing-masing, teman-teman. Katakanlah ada yang namanya itu platform dulu itu ada yang namanya sekarang sudah Vimeo. Dan Vimeo itu cuma detik-detikan. Terus dulu Instagram juga hanya 15 detik sebelum 1 menit. Jadi kita benar-benar dipacu untuk gimana caranya kita untuk membuat video 15 detik ataupun kita membuat video sejauh sampai 1 menit. Itu di Instagram. Sedangkan di Twitter, kalau bisa itu Twitter itu sangat cepat banget viralnya itu Twitter sama TikTok. Kalau kalian nge-share di Twitter, terus kalian tag ke akun-akun yang mempunyai follower gede dan seandainya di-repost sama mereka, itu video itu cepat banget viralnya. Dibanding untuk Instagram saat ini. Sedangkan di Instagram itu algoritmanya sekarang udah berubah dibanding yang dulu. Jadi gimana caranya kita itu harus aktif di Instagram, salah satunya di story. Karena kenapa? Karena kita itu biar bisa berada di atas sendiri. Ataupun kita berada di paling atas, dalam artian di atas itu contoh seperti ini, teman-teman ya. Tak kasih tahu. Nah ini, ntar. Kita tuh kalau bisa tuh berada di paling atas ini. Itu kita harus konsisten bikin story. Kalau kalian di sini mempunyai Instagram, kalau di sini kalian sudah melek dengan sosial media, kalau aku pribadi, aku tuh usahakan itu untuk setiap hari itu untuk story. Gimana caranya kok bisa konsisten story, Mas? Kalian bisa stok video ataupun kalian bisa membuat sebuah video baru diupload di hari itu, walaupun video tersebut di-create ataupun dibuat di hari sebelumnya. Untuk apa? Untuk kita menjaga konsistensi berada di story paling atas. Kalau aku pribadi sih minimal 3 jam sekali ya. 3 jam sekali, kadang 4 jam sekali kalau waktu kelupaan. Itu pokoknya wajib untuk story. Biar kita itu follower ataupun biar teman-teman yang nge-view itu biar konsisten, biar nggak tetap turun ataupun apapun itu di story di Instagram. Dulu ada yang namanya Snapchat. Mungkin sekarang Snapchat lagi turun, mungkin digantikan yang sama namanya TikTok. TikTok itu ya banyak positifnya sebenarnya, teman-teman. Banyak banget yang viral dari TikTok. Banyak banget. Ya mungkin buat teman-teman di sini itu kalau kalian ingin bermain TikTok, kalau kalian ingin yang masih suka joget-joget ataupun kalian TikTok ingin memberikan sebuah edukasi kalau kalian mungkin TikTok untuk membuat sebuah vlog di TikTok itu monggo banget. Jadi TikTok itu nggak melulu joget, teman-teman. TikTok itu bisa membuat informasi yang lucu-lucu bisa, informasi yang emang benar-beneran berat bisa. Sedangkan Facebook ini adalah salah satu sosial media yang sangat bertahan mulai dari zaman saya SMP, mungkin bahkan SD sampai sekarang. Facebook dengan YouTube itu mulai 2005 sampai sekarang sangat bertahan banget. Dan YouTube sendiri ini sudah diakuisisi oleh Google.
Nah, untuk YouTube sendiri mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalian kalau bisa memanfaatkan yang nama teks. Teks ataupun hashtag ataupun ataupun teks yang ada di bawah. Mungkin Jeremy official YouTube, mungkin sekarang bisa ditambahi teks yang ada di YouTube-nya, mungkin bisa. Nah, kenapa itu? Karena di teks tersebut itu kita bisa untuk memviralkan sebuah video kita. Jadi biar search engine buat teman-teman yang ada di sini untuk mencarinya itu biar cepat ada di page rank nomor 1 ataupun di halaman yang nomor 1. Kurang lebih seperti itu. Ada yang tahu artinya enggak? Ayo, gas. Ayo, GTW. Ayo, GTW. Ada yang tahu artinya? Jeremy, mungkin Jeremy. Joanna? Garcia? Alvin, Saya, Alvin. Kak. Nah, siapa tuh? Nama saya, Kak. Apa artinya, yuk? Ayo, Kekuatan artinya dari apa? sosial mediamu ditentukan oleh kekuatan isi ceritamu. Ya, konten ataupun video ataupun fotomu. Benar banget. Jadi, kamu itu apa? Udah ya? Jadi kamu itu mempunyai sebuah Jadi kamu itu mempunyai sebuah sosial media. Oke. Jadi itu kamu itu mempunyai sosial mediamu ataupun kamu mempunyai YouTube, mempunyai handphone yang berisi tentang sosmed. Itu kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena kenapa? Karena kekuatan sosial media kamu seperti yang teman kalian tadi bilang. Itu ditentukan oleh isi kontenmu. Semakin receh kontenmu, berarti sosial mediamu itu ya nanti akan mendapatkan follower-follower yang menyukai tentang receh-recehan. Atau mungkin sosial mediamu tentang edukasi, tentang membuat sebuah edukasi. Ya nanti followermu akan tentang orang-orang yang beredukasi, senang bercerita, senang ilmu baru ataupun apapun. Atau mungkin personal sosial mediamu akan kamu bawa ke arah mana? Arah galau, ceria, happening, lucu ataupun apapun itu mempunyai pasar sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi kalau bisa sosial mediamu itu manfaatkan sebaik mungkin, jangan digunakan hal yang sangat negatif dalam artian untuk sederhana, untuk menyebarkan isu-isu yang sangat-sangat hoax ataupun isu hoax lah ya. Isu-isu yang tidak digemari oleh orang-orang lain ataupun yang bikin telinga kita noise, bikin kita membaca itu kita batin, waduh kok iso kayak gini, seperti itu. Jadi diawali dari diri kita sendiri untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Apapun itu kebaikan nggak cuma harus dakwah, teman-teman. Kebaikan nggak cuma harus ketika kalian memberikan sesuatu kalian share di sosial media. Jadi tapi kebaikan itu sangat-sangat banyak banget, memberikan pesan-pesan yang positif dalam artian komen-komen positif di sosial media teman-teman kalian ataupun bisa saling menguatkan tentang sosial media kalian. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak untuk mungkin buat teman-teman yang ada di sini khususnya kelas 7. Nah, monggo kalau kalian ingin bertanya silakan. Monggo. Ada yang mau bertanya? Anak-anak. Ya, silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Saya Kak. Karen dari kelas 7C. Fotonya mana nih fotonya? Oke. Nah, Emanuela ini ya? Oh, bukan. Siapa dong? Karen, mana Karen? Ya, saya Kak. Karen atau Manuela. Silakan. Saya Karen. mau tanya Kak. Apa tuh? Karen. Mic-nya. Ya. Perasaan pertama kali buat video di YouTube ataupun aplikasi lainnya itu gimana Kak? Kalau perasaan ini ya teman-teman ya, dulu itu ketika saya pribadi untuk share sesuatu di sosial media,
emang benar waktu itu ketika aku waktu SMP, teman-teman ya, seusia kalian, itu apa yang ada di pikiranku hanya bermain. Belajar nomor sekian, ya mungkin ya seperti itu ya. Itu hal yang sangat manusiawi sih. Cuma dibarengi dengan lingkungan yang sangat mendukung tentang hal-hal yang sangat kreativitas. Dalam artian entah itu dalam bentuk ketika saya bermain drama ataupun ketika saya memanfaatkan sebuah handphone untuk merekam sesuatu. Untuk share pertama kali, itu tuh saya men-share sebuah video, mungkin di YouTube saya ada, mungkin video tersebut adalah video yang pertama kali di jam kosong, aku membuat video di mana aku sedang bermain ataupun waktu zaman itu belum yang namanya ada yang namanya dubbing, teman-teman. Jadi mungkin untuk waktu aku SMP itu nggak boleh bawa handphone di sekolah, itu nggak boleh banget. Kalau bawa handphone di sekolah ya dirampas ataupun disita, orang tua harus mengambilnya. Nah, ketika aku membuat sesuatu itu di kontenku, membuat sesuatu itu akhirnya ada beberapa guru yang tahu, kok alhamdulillahnya itu aku dibawa ke sisi yang sangat-sangat positif. Istilahnya itu diwadahi dan juga diarahkan. Kelas 3, waktu aku kelas 3, aku mulai bermain video-video mungkin kelas 2 sih ya, karena waktu itu mungkin kelas 2 itu baru ada handphone yang namanya yang ada kameranya. Nah, waktu kelas 3 itu aku ditugaskan sama salah satu guruku untuk nulis ataupun membuat sebuah blogger ataupun membuat blog. Nah, akhirnya aku diajak untuk lomba blogger Semalang Raya SMP, tingkat SMP, dan alhamdulillah aku juara 1 Semalang Raya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, perasaan ketika pertama kali untuk share sesuatu, entah itu video, entah itu bentuk kreativitas apapun, itu pasti akan ada efek sampingnya. Ada efek samping negatif dan juga ada efek samping yang positif. Kalau bisa yang kita share waktu itu hal-hal yang sangat positif, tidak merugikan orang lain. Jadi perasaan saya waktu itu, ya untuk perasaan waktu anak SMP sih ya asal share, banyak yang tahu, terus dikomentari, sangat senang. Kurang lebih seperti itu sih. Permisi, Kak. Ya, namanya siapa Terima nih? kasih, Kak. Kar. Sama-sama. Silakan. Ya. Kar, silakan Kar. Pak, Kak, jangan panggil aku terus, Kak. Panggil aja Kakak. Daripada Panggil apa? Ya panggil Kakak jadi bingung. Ya, apa? Jangan panggil aku gitu maksudnya, Kak. Panggil Kakak Walah. aja. Ya wis panggil yang lain. Banyol sama ini. Lici, keren. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Saya, Kak. Iya, monggo. Kalau boleh tahu subscribernya berapa, Kak? Aku punya beberapa channel YouTube sih. Jadi nggak cuma satu aja, tapi ada yang berkelompok ya, mungkin buat teman-teman dari sini. Ada yang namanya Momik dan Boncel, ada yang namanya Rizky Boncel, ada yang namanya Ini Bercanda. Jadi subscribernya macam-macam. Minimal punyaku itu ada yang 1000 subscriber. Jadi kemarin itu baru dikasih sama Google. Kamu berapa subscribernya, Jeremy? Hampir 300, Kak. Hampir 300, ya wes. Nanti kalau kamu udah ada subscriber yang banyak, nanti kamu dikasih ini. Kelihatan nggak, teman-teman? Sisi. Aduh, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, kok hilang-hilang ya? Wih, hilang-hilang. Inilah, wis kayak gini lah ya. Nah, ini tuh yang namanya Google AdSense. Google AdSense ini tuh hal yang sangat rahasia, teman-teman. Jadi isinya itu pin. Ini isinya pin, saya tutupi aja. Isinya itu pin di mana nanti kamu akan mendapatkan penghasilan di YouTube. Nah, ini kamu harus mendapatkan surat cinta dulu. Kamu harus bisa dimonetize lah istilahnya kalau di YouTube lah ya. Itu. Jadi kalau Jeremy di sini itu masih 300, SMP aku nggak punya subscriber. Jeremy nggak punya. Oh, aku main YouTube itu baru SMA. Jadi kamu 300 ini sangat banyak banget loh menurutku ya. Seusia kamu itu SMP. Bayangkan aja kelas 7 ini cuma berapa? Nggak sampai 100.
Nah, yang 200 itu kelas berapa? Ayo. Teman-temanmu SD mungkin ya, kayak kelasmu mungkin ya. Itu banyak banget itu, Jeremy. Iya. Dikembangkan. Yang susah dalam untuk menjalankan sosial media itu konsistensi, Jeremy. Konsistensi. Kamu harus konsisten, kamu harus berkarya. Ajak teman-temanmu sekeliling untuk berkarya. Kalau bisa ajak kolaborasi. Nah, itu penting banget, Jeremy. Ada lagi, Jeremy? Tidak ada, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Jeremy. Ayo. Kak, saya mau tanya. Ya, Aditi. Ya. Saya Silia. Panggilannya apa nih? Sili. Panggilannya Adisti. Adisti. Disti aja nggak apa-apa. Siap. Jadi kalau misalkan kita mau buat video YouTube atau konten-konten gitu, kebetulan saya kan juga lagi buat konten untuk masa-masa untuk Natal ini juga. Gitu. Kontennya nyanyi. Weh, cakep. Jadi kalau misalkan kita itu pernah nggak sih kakak ngerasain kayak apa ya, tiba-tiba mikir kayak aku kok capek, kok apa ya, tiba-tiba jadi males, jadi moodnya jadi nggak karu-karuan gitu loh. Pernah nggak? Pernah dong. Apapun itu ketika kita melakukan sesuatu, sama halnya ketika kalian belajar, pasti ada yang namanya titik jenuh. Titik jenuh manusia itu sangat manusiawi buat Adisti ya. Itu aku mulai lama banget itu pernah merasakan. Itu mau males banget buka sosial media. Males banget. Maunya tiduran, tok main, tok wis ansos lah istilahnya seperti itulah. Nggak berkarya apapun. Bahkan salah satu channelku itu jarang tak urusi banget. Bahkan aku lebih sering ke channelnya orang lain dibanding channelku sendiri. Itu sangat manusiawi. Terus apa yang saya lakukan waktu itu? Kembali lagi ke konsep awal tadi. Tujuanku membuat sebuah konten, tujuanku membuat sebuah sosial media. Ini buat apa? Ternyata dibawa, aku mendapatkan penghasilan dari sana. Aku mendapatkan istilahnya untuk bertahan hidup, mendapatkan apapun itu, beli handphone, beli motor, beli mobil, dan sebagainya. Itu dari sosial media. Dari entertainment lah, katakanlah seperti itu. Karena kenapa? Karena aku ini sebuah produk, kalau di entertainment ataupun di entertain, aku ini sebuah produk. Seorang Rizky Bonjol ini adalah sebuah produk. Gimana caranya aku mempromosikan aku sendiri? Ya salah satunya menggunakan platform yang namanya sosial media. Entah itu TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, ataupun apapun. Itu aku pribadi, itu mau nggak mau harus mengikuti, harus update, harus melakukannya. Karena kenapa? Kalau aku nggak akan melakukan, ataupun aku nggak menjalankan kesosmedan tersebut, nanti akan tergerus sama generasi-generasi selanjutnya. Dari mana aku mendapatkan penghasilan? Kalau aku tergerus. Banyak yang lebih keren-keren, banyak yang lebih kreatif-kreatif, banyak yang lebih gokil-gokil. Sedangkan aku di sini tuh bertahan. Nggak membuat sesuatu, nggak membuat karya, nggak membuat apapun. Nah, dari pikiran tersebut, akhirnya mau nggak mau, aku harus minimal lah bermain yang namanya sosial media dalam artian Instagram. Upload story, nge-tweet, nge-feed, ataupun apapun itu harus kalau aku pribadi. Biar apa? Biar tetap aku ada promosi diri. Dengan hal yang sangat pandemi seperti ini, jujur aja, aku kehilangan banyak panggungku, aku kehilangan banyak konten film dan sebagainya. Karena apa? Karena pandemi seperti ini. Terus gimana caranya bertahan? Aku mengandalkan sebuah Instagram. Dari Instagram tersebut aku mendapatkan sesuatu, entah itu endorsean, entah itu review dan sebagainya. Maka dari itu, kejenuhan tersebut aku sering menghilangkan dengan yang namanya olahraga. Aku suka sepak bola, futsal, badminton dan sebagainya. Bertemu dengan teman ataupun berkumpul dengan teman, dalam artian itu kita share hal-hal yang sangat positif, sekedar guyon dan juga ngopi, itu membuat pikiran kita, kalau aku pribadi, istilahnya itu jenuh-jenuh hilang. Apalagi ketika aku berada di gunung. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak Adis? Oke Kak, terima kasih. Sama-sama Cecilia Adisti. Permisi Kak. Ya, apalagi? Cara membuat YouTube yang ringkas dan padat itu gimana caranya, Kak? Cara membuat YouTube gimana? Cara membuat YouTube yang ringkas dan padat. Oh,
kalau membuat YouTube untuk ringkas dan padat, kalau bisa itu membuat YouTube itu dengan durasi yang agak lama ya, minimal 8 menit lah, jangan ringkas-ringkas banget. Karena kenapa? Karena di YouTube sendiri kalau kamu ingin monetize itu harus ada yang namanya minimal jam tayang. Minimal jam tayang, minimal subscriber. Kalau kamu membuat konten di YouTube yang sangat kepadatan cuma 1 menit, 2 menit, itu akan lama. Akan lama kamu mendapatkan monetize-nya. Jadi kalau bisa kalau di YouTube ini kamu membuat video itu yang agak panjang, sedangkan kamu membuat video di Instagram itu yang sangat ringkas. Jadi seperti itu. Jadi ada platformnya sendiri-sendiri. Kalau aku pribadi sih seperti itu sih, Mas. Gitu. Iya, Pak. Saya juga mengejar jam tayang. Nah, itu loh. Kak, mau tanya, Kak. Apa nih yang tanya nih? Bima, Kak. Bima kayak suara nih. Bima Lalong. Itu loh, Kak. Bima. Kak Rizky itu pernah kena strike apa enggak? Hah? Pernah kena strike atau tidak? Strike yang gimana maksudnya itu? Ya, videonya kayak ke take down. Oh, enggak. Kalau video ke take down sih enggak. Karena kenapa? Karena di video tersebut itu kalau kamu menggunakan konten dari orang lain, entah itu yang enggak free, copyright, dan sebagainya, itu enggak usah dimonetize, biar enggak ke take down. Tapi kalau kamu menggunakan video, pure videomu, musik-musikmu yang free copyright dan sebagainya, yang free-free itu, kamu monetize, nggak apa-apa. Jadi Instagram sama YouTube sekarang itu sangat-sangat menghargai yang namanya originalitas. Jadi gimana pun itu kamu harus menguasai semuanya. Audio, video itu kamu harus menguasai. Tapi dari YouTube sendiri itu dikasih pilihan-pilihan musik background, ya kan? Jadi di sana itu kamu nggak perlu untuk belajar untuk audionya, kamu bisa mendapatkan audio dari sana, ataupun istilahnya audio background lah. Nah dari sana itu kamu bisa, istilahnya itu kamu bisa menggunakan videomu itu dimonetize. Jadi nggak sampai ke take down. Mungkin ada sih yang nggak sampai ke take down ya, cuma ketika aku monetize ternyata di dalam apa itu namanya? Di dalam video tersebut itu ada lagunya orang, jadi nggak dapat yang namanya monetize ataupun penghasilan dari itu, gitu. Nggak sampai ke take down sih. Makasih, Kak. Sama-sama, Mas Bima. Kak, saya mau tanya. Jennifer. Iya. Kalau susah senangnya di dunia entertainment itu apa ya, Kak? Susah senangnya ya? Kita akan membahas soal susah dulu aja ya. Iya, Kak. Kalau kita membahas soal susah di belakang itu kok gak enak nih ya. Kita akan membahas susah-susah terlebih dahulu. Seperti yang namanya apa namanya itu? Peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan? Kita itu yang namanya susah itu sangat banyak banget. Kalau aku di dunia entertainment sini, waktu aku lagi di Jakarta, yang paling susah apa? Ketemu dalam artian itu dekat dengan orang tua, itu susah banget kalau aku pribadi ya. Itu susahnya di sana apalagi nggak ada yang namanya teman. Itu susah banget. Karena kenapa? Karena kita makhluk sosial, pasti membutuhkan soal teman. Untuk susah dalam berkarya itu konsistensinya itu susah banget. Kadang ada yang susah untuk nggak dibayar, kadang ada susah tidak sesuai ekspektasi, kadang ada susah yang sangat-sangat membuat kita itu down. Contoh, gimana pun keadaan hati kita ketika aku MC, mau nggak mau kita akan menampilkan sesuatu yang sangat ceria ke hadapan penonton ataupun ke hadapan siapapun. Entah itu seminar, entah itu waktu MC konser. Mereka nggak tahu keadaan hatiku itu sedang apa, keadaan pemikiranku sedang apa, keadaan keluargaku sedang ngapain juga. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah mereka datang untuk bersenang-senang dan mereka datang untuk bergembira. Gimana caranya kita mengatur mood kita ketika aku pernah MC salah satu konser di lapangan Rampal itu. Kondisi kaki saya itu terbakar kena minyak, melepuh. Gimana caranya aku harus profesional menggunakan sepatu boot dengan kaki yang diperban. Mereka tahu, enggak tahu apa yang aku rasakan. Apa yang aku lakukan? Gimana caranya aku harus profesional, gimana caranya aku memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Salah satunya menghibur, entah itu ngelawak di atas panggung, entah itu menyampaikan sebuah pesan yang di briefing oleh penyelenggara ataupun panitia itu.
Itu mau nggak mau kita itu harus istilahnya menampilkan sesuatu yang sangat menghibur orang yang ketemu kita. Itu susahnya kalau ketika hati kita sedang gundah gulana, galau dan sebagainya. Itu susah banget. Untuk senangnya, senang sekali. Karena kenapa? Kita bisa dipertemukan dengan orang yang hanya ada di impian kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang penting. Kita bisa berteman ataupun bersahabat, kita bisa menjalin kerjasama, bahkan bisnis pun dengan orang-orang penting. Entah itu artis yang sangat senior, entah itu pengusaha, entah itu tentang pemerintah. Itu tidak dipikirkan ketika kita melangkah di dunia entertainment. Pengalaman banyak. Kita jadi tahu apa yang ada di balik dari pembuatan film, pembuatan sinetron, pembuatan sitkom, ataupun di balik dari penyelenggara acara itu seperti apa kondisinya. Itu senang banget. Selain kita mendapatkan sebuah penghasilan. Seperti itu. Gimana Mbak Jennifer? Sih. Sama-sama. Silahkan, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Boncel nih. Ayo. Saya, Kak. Wih, mau tanya apa? Saya Karen dari kelas 7C. Saya mau tanya, kapan buat konten sama Mbak Momik lagi? Kapan buat konten sama Mbak Momi lagi? Ini videonya udah take, tinggal edit dan upload. Semoga untuk minggu ini ya bisa upload ya. Karena baru kemarin ketemu Mbak Momiknya aku. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama Mas Garen. Ini lagi di dalam kamera sini Mas Garen. Kak, aku mau tanya lagi dong. Boleh, misalkan di endorse gitu ya, masker atau produk-produk kecantikan lainnya. Terus misalkan di wajah kita itu nggak cocok atau gimana, nah itu ke online shopnya gimana Kak? Oh, kalau ini mungkin sering terjadi sama apa namanya perempuan-perempuan sih ya. Ini sering terjadi sih emang. Ada salah satu temanku itu brand ambassador sebuah produk kecantikan sih ya. Dia dikontrak sama brand tersebut itu hampir 2 tahunan. Waktu brand tersebut itu masih nggak se-booming sekarang. Nah, ternyata ketika dia itu berhenti menggunakan brand tersebut, wajah dia itu kayak nggak cocok gitu loh. Jadi kayak ke-edit ataupun harus pakai brand itu, harus pakai brand itu, harus pakai brand itu, harus pakai brand itu. Mungkin bisa diginikan mungkin, Mbak. Mungkin kalau Mbaknya yang mengalami, ini mungkin istilahnya itu apa ya? Terus terang dari awal sih ya. Jadi contoh mungkin kamu bisa di endorse sebuah brand tersebut, itu mungkin ketika penggunaan sangat berlebihan, itu sangat berpengaruh soal wajah. Cuma ketika penggunaan hanya sebatas video ataupun konten tersebut, aku ngira sih enggak sih ya. Aku ngira sih enggak ya. Kecuali kalau kamu itu gunakan brand tersebut, udah tahu brand tersebut sangat panas dan sebagainya, tapi masih tetap digunakan, itu mending konsultasi ataupun langsung ngomong ke brand tersebut. Takutnya ketika Mbaknya enggak semua kulit kita sama sih ya. Ada yang kulitnya lembab, ada yang kulitnya kering itu kan ya. Kadang pula ada yang emang dia tuh kulitnya itu sangat kuat dan tebal, dalam artian itu sama brand apapun itu kuat. Kalau aku pribadi itu sering mendapatkan sebuah endorse dalam artian untuk kecantikan ataupun untuk sabun muka dan sebagainya. Itu nggak sering tak pakai, dalam artian nggak sering tak pakai ya, cuma hanya kebutuhan konten aja sih. Nggak sampai tak pakai setiap harinya. Karena kenapa? Ya aku menakutkan seperti itu. Aku takutnya seperti itu. Karena kenapa? Karena profesiku ada di atas panggung. Profesiku ada di atas layar. Ketika kondisi wajah dan sebagainya sedang tidak baik ataupun kondisinya sedang beruntusi ataupun banyak jerawat dan sebagainya, ya itu kan yang ditakutkan oleh aku pribadi, takutnya untuk membuat yang siapa itu namanya yang ngajak kita, yang hire kita itu, loh Mas kok wajahnya merah-merah, loh Mas kok gini. Nah itu yang ditakutkan sih. Mending terus terang langsung, mohon maaf nih brandnya kok di wajahku kayak gini ya, gimana. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih Mbak Disti. Gimana sudah? Permisi Pak. Apa boleh saya minta kontak WhatsApp
Kak, karena mungkin satu ketika kalau saya ingin bertanya. Loh, mana ini nggak ada orangnya ini. Nggak ada wajahnya ini. Nggak ada wajahnya ini. Mana ini wajahnya ini. Kenalan dulu namanya siapa? Jason, silakan. Nama saya Jason. Siapa tuh? Saya mau bertanya, apakah boleh minta kontak WhatsApp Kak? Karena mungkin satu ketika kalau saya ingin bertanya. Monggo Jason ya. Ini tak kasih nomor kontak WhatsApp saya yang satunya. Tapi insya Allah nanti akan saya balik juga. Aku tulis di chat ya. Terima kasih. Aku tulis di chat. Ini adalah kontak person yang untuk istilahnya untuk masyarakat luas. Tuh ya. Loh, kok tak privat malahan? Sorry everyone. Kok malah aku ngirimnya ke Nuninu aja? Bentar, tak copy paste dulu ya. Nah, itu Jason ya. Kak, saya juga mau tanya. Wih, wajahmu hilang Jeremy. Oh iya, ketutupan backgroundnya. Iya. Bentar. Nah, kalau misalnya YouTuber kena hack gitu atau nomornya tersebar gitu, gimana, Kak? Nah, makanya itu aku pribadi sih mempunyai 2 nomor ya, Jeremy ya. Jadi kenapa kok nomor pribadi itu kenapa kok bisa di-hack dan sebagainya? Karena itu masuk di dalam email, Jeremy. Jadi emailnya itu terkoneksi sama ataupun tersinkron sama nomor telepon. Jadinya itu banyak yang kesebar itu akhirnya banyak yang nge-hack. Jadi gitu. Makanya kalau kita Kak Jason tadi itu baik, apa Mas, dalam artian itu dia izin dulu untuk minta nomornya. Itu baik banget. Jadi itu kalau bisa itu kalau aku pribadi sih mempunyai 2 nomor ya Jeremy ya. Satu kontak person, yang satunya memang nomor pribadi untuk pribadi sendiri sih untuk kalangan sendiri. Untuk yang dibuat keamanan atau apa itu. Kalau aku pribadi sih seperti itu sih Jeremy ya. Gitu. Ayo, ada yang lagi mau bertanya? Kak Rizky tahu Dika Beja atau enggak? Tahu, Mas Dika tahu. Oh iya, kalau misalkan apa ya, maksudnya kontennya kan beda ya, maksudnya kalau Dika Beja kan dia lebih suka yang kayak ya apa ya, kayak parodi gitu. Gitu. Nah, kalau Kak Rizky sendiri, ini kan aku baru tahu juga Kak Rizky itu kan. Jadi kalau Kak Rizky itu bisa nggak sih? Maksudnya ada pikiran untuk buat konten parodi gitu? Aku itu mengawali sosial media itu dengan konten parodi, Mbak Adis. Mengawali konten sosial media dengan konten parodi. Bukuku ini, buku parodi. Rata-rata film yang aku bintangi, aku memerankan parodi. Sebelum dulu yang lagi happeningnya kayak istilahnya self video dengan ngata-ngatain dengan apa, aku sudah melakukannya. Jadi setelah dengan dengan beriringan tahun dan sebagainya, aku merasa itu aku harus memberikan konten yang istilahnya ada sedikit edukatifnya sih, walaupun parodi. Akhirnya ya wes itu dengan banyaknya permintaan kayak kamu bikin parodi dan sebagainya. Itu aku dulu mengawalinya dari parodi ya. Aku mendapatkan semua itu dari parodi. Bukan dari konten-konten yang sangat serius. Bahkan videoku sangat viral sampai Malaysia, sampai India, itu konten yang parodi. Masuk yang namanya TV dan sebagainya, itu parodi. Jadi emang awalnya itu aku dari parodi, Mbak Dis. Sampai sekarang pun video gue parodi. Yang belum tak upload video parodi. Parodi gitu, Mbak. Gitu, soalnya aku baru tahu sampean, Mas. Iya. Soalnya bundaku tuh bilangnya sampean tuh yang di Arema itu. Iya, di Arema juga. Makanya aku tadi bilang kan. Makanya aku tadi bilang kan, jadi itu aku tuh banyak di akunnya YouTube-nya orang-orang.
Jadi nggak cuma berkarya di YouTube-ku pribadi, di Arema, di Ruwet TV, terus di Ini Bercanda, di YouTube-nya Mbak Vindi, di YouTube-nya Ron W. Asli dari Jogja. Gitu sih. Jadi nggak cuma berkarya dalam satu YouTube aja. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Silakan yang mau bertanya lagi. Sudah cukup kayaknya. Sudah? Sudah? Cukup? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Oke. Sudah tidak ada tanya lagi. Levina nggak bertanya? Tidak, Pak. Oke. Bu Berta nggak bertanya? Pak Saya mau Oi? bertanya deh. Saya bertanya. Oke. Selamat Silakan, siang Bu Berta. semuanya, Kak Rizky. Nggih, Bu Berta. Udah manggil Kak. Saya termasuk nggak terlalu aktif di TikTok atau Di sosmed mungkin lah, Bu, hanya ya. beberapa sosmed saja. Tapi saya memperhatikan anak-anak ini senang sekali membuat konten-konten, terutama untuk TikTok ya. Terus diupload dan saya nonton itu kadang-kadang ya ada yang oke, bagus, tapi kadang-kadang ya masih pemula seperti itu. Kak Rizky, boleh nggak tips-tips untuk anak-anak seusia remaja ini gimana sih supaya bisa menghasilkan konten-konten yang sederhana tapi bermanfaat buat mereka sendiri juga untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau Tips-tips menurut saya yang sederhana pribadi sih, supaya mereka bisa menghasilkan konten-konten ya. Terima kasih. Siap, sama-sama Bu Berta. Terima kasih. Nah, kalau aku pribadi ya Bu Berta ya, kalau melihat dari sisi sebagai guru mungkin ya, dari pihak sekolah, kalau aku pribadi sih mungkin bisa diwadahi dalam artian dibikinkan kompetisi aja Bu, mungkin Bu ya, dibikinkan kompetisi, entah itu foto challenge, entah itu kompetisi membuat video TikTok, kayak membuat video Instagram dengan tema tertentu Bu Berta. Jadi itu biar kita itu mengembangkan kan berbagai macam ide anak kan sangat berbeda tuh Bu Berta. Jadi anak A kita mungkin temanya liburan lah, liburan itu sangat banyak. Entah itu liburan di rumah aja, entah itu liburan emang benar-benar liburan, ataupun liburan dengan silaturahmi. Itu kan sangat berbeda. Mungkin bisa diapresiasi mereka, konten-konten mereka ataupun karya mereka dengan menggunakan sebuah challenge. Itu mungkin bisa challenge-nya berkelompok, mungkin challenge-nya bisa individual dan sebagainya. Jadi mungkin dari pihak sekolah sendiri sih kalau bisa mewadahi sih seperti di sekolahku dulu itu. Jadi ada salah satu siswa, mungkin contoh saya pribadi, itu membuat sebuah konten-konten lah. Dalam artian waktu dulu itu masih belum disebut konten ya nggak se-booming sekarang ya namanya konten itu ya. Dulu mungkin bikin karya video. Akhirnya diwadahi sama sekolah untuk diajak untuk lomba ataupun apapun itu. Jadi di sana itu kita bisa mengukur anak ini kemampuan sampai mana, terus kita bisa membawa anak ini ke sisi yang lebih positif lagi untuk bermanfaat lagi. Jadi untuk membuat konten yang sangat sederhana itu sangat mudah sekali Bu Berta. Salah satunya dengan lingkungan sekolah. Saya sering banget membuat sebuah, mungkin yang saya sesali dulu itu, yang saya sesali sekarang itu adalah kenapa waktu SMP ataupun SMA itu aku nggak membuat ataupun mengabadikan sesuatu di setiap jamnya, di setiap momennya. Itu mengapa dan kenapa? Karena kenapa? Karena itu pribadi, kalau aku pribadi ya, kalau aku suka arsip dan sebagainya, itu sangat mewakili untuk kita pribadi dulunya itu seperti apa. Jadi kita tahu perkembangan anaknya itu seperti apa. Konten apa dulunya sedang booming. Dulu waktu saya SMP itu aku udah mencoba nge-vlog, tapi aku nggak tahu wadahnya seperti apa. Mungkin untuk sekarang banyak nih wadahnya nih, TikTok, YouTube, Instagram, dan juga apapun itu, Facebook dan sebagainya. Mungkin dari pihak sekolah sendiri sih, kalau aku pribadi bisa mengadakan lomba antar kelas, lomba antar individu, lomba antar kelompok, gimana caranya kita membuat isu, ataupun gimana caranya kita membuat sekolah kita itu lebih dikenal di luar sana melalui sosial media.
Mungkin seperti itu sih Bu, kalau aku pribadi Bu. Ya, betul. Memang sosial media memang sangat kuat sekali ya Pak Roy ya. Kita beberapa tahun-tahun, ya 1 tahun belakangan ini memang memaksimalkan itu. Terima kasih Kak. Sama-sama Bu. Oke, ada lagi? Nah, Mas Boncel, Ya, aku Pak. penasaran ini. Kenapa sih namanya kok Boncel? Boncel itu dari SMP, Pak. Boncel itu dari SMP. Jadi, artinya? Ini, Pak. Nah, Ya. Boncel itu di sini sih, Pak. Nah, di buku saya ini sejarah tentang Boncel itu ada di sini. Nah, ini sejarah tentang Boncel ada di sini. Jadi Boncel sendiri itu adalah sebutan. Selain sebutan itu lebih ke julukan, Pak ya. Mungkin waktu itu lagi Boncel itu mungkin gabek ataupun kurang ataupun suka celometan. Cuma kalau aku pribadi sih akhirnya menyimpulkan Boncel bocah imut dan lucu gitu sih, Pak. Itu sih, Pak. Jadi itu sebenarnya arti yang sangat mewakili itu sangat banyak. Cuma terserah orangnya lah seperti apa. Baik, terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Kak. Ya, ini Renjiro. Kak mau tanya, misalnya kita membuat konten tentang game gitu ya Kak ya, sambil bicara tuh bagaimana caranya Kak? Oh, kalau soal teknis itu ada aplikasinya juga sih, Mas. Kadang ada screen recorder, nama screen recorder. Jadi kita itu bermain game sambil ada webcamnya yang ke arah kita. Banyak sih aplikasinya, Mas. Hasilnya itu di YouTube tuh banyak banget. YouTube itu banyak banget gimana caranya kita membuat apa ya double apa ya namanya double cam atau apa itu bisa ada. Banyak Mas di YouTube, Mas. Jadi itu soal teknis sih, kalau kita nggak praktek itu kayak kurang gitu. Oh ya Kak, Di makasih. pengaturan kayaknya bisa. Pakai apa? Aku soalnya pernah nyoba Kak. Biar ada suaranya, main game sambil ada suaranya tuh diatur di pengaturan. Itu loh. Ya, Renjiro. Makali itu ya. OBS video studio itu bisa. Nah, itu loh. Banyak yang ninu itu loh. Wis kalian bisa kolaborasi itu wis menemukan sebuah solusinya. Teman-teman kalian itu. Itu. Baik, anak-anak, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? No, sure. Kak? Oke. Baik, Kak Rizky Boncel, luar biasa. Iya, pada siang hari ini Kak Boncel boleh berbagi pengalaman, kiat-kiat sukses supaya menjadi orang hebat dan kreatif. Apalagi Kak Boncel masih generasi milenial. Ya. Dan disukai oleh anak-anak, sehingga pada siang hari ini materi YouTuber mengena untuk anak-anak dan disukai anak-anak. Bahkan banyak pertanyaan, anak-anak lebih mengenal lagi bagaimana caranya. Yang boleh dicatat untuk webinar YouTuber pada siang hari ini, yang pertama yang telah dibagikan oleh Kak Boncel, anak-anak harus berani atau mau bertanya dan berbicara. Yang kedua, harus punya ide dan dibarengi dengan niat. Jadi kalau ada ide, langsung dibarengi dengan niat. Yang ketiga, ajak teman untuk kolaborasi. Ajak teman-teman untuk berkolaborasi.
Dan masih banyak lagi kiat-kiat sukses dari Kak Boncel pada siang hari ini. Baik, untuk closing webinar pada siang hari ini, mungkin ada kata-kata terakhir atau saran, pesan untuk anak-anak. Mas Boncel, dipersilahkan. Kalau aku pribadi sih, mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalau bisa selain konsistensi itu, kalian itu harus berkarya, apapun itu, minimal satu lah. Karena kenapa? Karena kita menilai ataupun kita melihat dari sebuah pepatah yang biasa kita dengarkan ataupun kita baca. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau bisa manusia mati itu meninggalkan karya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini, selamat berkarya, jangan lupa konsistensi, jangan lupa berkolaborasi, dan kamu kalau bisa mencintai karyamu, terima kritikan, terima saran, dan jangan egois. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Boncel untuk siang hari ini. Baik anak-anak, untuk sesi terakhir, sebelum ditutup dengan doa, silahkan kamera dinyalakan semua, supaya bisa diambil fotonya. Pak Budi, apakah monitor? Ya, siap. Ya, minta bantuannya Pak Budi untuk mengambil gambar. Ya, ini masih ada beberapa yang... Silakan anak-anak, kameranya dinyalakan. Sudah? Ya, sebentar. Ini screen 1 sudah terambil. Bentar. Screen 2 sebentar. Ya. Screen 2 persiapan. Bentar. Screen 2. Ya, semua senyum ya. 1, 2, 3. Nah. Screen 2 sudah. Ya. Bentar. Screen 3. Screen 3 persiapan. Ya, ini screen terakhir. Oh, hanya keluar nama-nama, tidak apa-apa, wes. Ambil. Ya. Ya, cukup Pak Roy. Mute Pak, di mute Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk di kelas 8 atau kelas 9. Baik, untuk menutup webinar pada siang hari ini, saya minta bantuan Bu Berta untuk menutup dengan doa. Terima kasih Pak Roy. Anak-anak, Kak Rizky, Suster, Bapak Ibu Guru yang terkasih, mari kita tutup webinar kita pada siang hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Akan saya pimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan baik yang boleh kami terima, terutama pada acara webinar pada siang hari ini. Limpah syukur atas ilmu yang boleh kami pelajari dari Kak Rizky, semoga menjadikan kami semakin kreatif dan mampu mengembangkan talenta-talenta kami. Berkati juga Kak Rizky supaya senantiasa dalam keadaan sehat,
serta berilah kelancaran pada setiap usahanya, sehingga semakin menginspirasi banyak orang. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih Kak Boncel. Terima kasih anak-anak, Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Tetap sehat dan senantiasa selalu semangat. Kita tepuk tangan untuk Kak Boncel. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Boncel. Kemudian kita lambaikan goodbye dan terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Banyak Kak Rizky. Bye-bye. Mohon maaf ya Kak Rizky. Bye. Terima kasih Kak Rizky. Salam. Dah. Bye. Dah. Terima kasih banyak Kak Rizky. Terima kasih banyak Kak Rizky.